Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat petani ya. Jadi hari ini saya ingin memberikan berbagi pengalaman mengenai cara atau teknik pruning pokok kelapa sawit yang benar ya teman-teman. Jadi di belakang ini adalah pokok kelapa sawit saya ya teman-teman. Jadi saya ingin berbagi bagaimana caranya kita punya trik untuk melakukan pruning ya. Kita pruning untuk pokok kelapa sawit kita, tapi dengan cara yang benar. Jadi tidak serta-merta kita harus mengeluarkan tenaga kemudian sembarang pruning, tidak seperti itu. Karena kalau kita sampai salah melakukan pruning pada saat perawatan seperti ini, tentunya di pokok kelapa sawit, maka itu akan berakibat fatal. Jadi teman-teman saksikan terus video saya sampai habis. Jika ada yang kurang pas untuk teman-teman petani sawit senior, tolong diberikan masukan di kolom komentar di video ini. Oke, saksikan terus. Jadi tentunya teman-teman ya, sebelum kita melakukan suatu kegiatan, tentunya kita harus berdoa ya kan. Kemudian kita persiapkan peralatannya. Ini saya menggunakan dodos ya teman-teman, karena sawit saya masih terlalu rendah ya kan, jadi tidak menggunakan egrek. Dan utamakan safety ya teman-teman, kaos tangan dan juga sepatu boot, karena duri sawit ini sangat beracun. Jadi seperti itu teman-teman, tidak perlu kita mengeluarkan tenaga yang ekstra ataupun harus ngoyo. Cukup menggunakan tenaga yang secukupnya dan juga kita menggunakan trik, sehingga dodos ini tidak kejepit pada saat kita melakukan pruning atau saat kita menombak pelepah. Dan perlu teman-teman ketahui, dodos saya ini tidak tajam teman-teman ya, bahkan dia berkarat seperti ini. Ini saya tidak menggunakan dodos yang seperti biasa saya pakai untuk panen. Jadi ini udah lama nggak saya pakai dodos yang ini, sehingga dia berkarat. Tetapi meskipun seperti ini tidak perlu tajam, tetapi kalau kita pas tekniknya, triknya, maka ya alhamdulillah cukup sekali, dua kali, atau bahkan bisa sekali tembak saja langsung putus pelepah sawitnya seperti itu. Oke teman-teman ya, jadi sudah kita saksikan ya teman-teman, kita pada saat melakukan pruning ataupun sedang menombak pelepah kelapa sawit. Pelepah kelapa sawit ini kan keras ya teman-teman, tetapi alhamdulillah kalau kita pakai trik ataupun kita tahu caranya, tekniknya pada saat kita melakukan pruning ataupun panen, kita tidak butuh waktu yang lama. Saya sudah bisa menurunkan beberapa pelepah ini. Kita hitung teman-teman, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pelepah ya teman-teman. Dalam waktu yang singkat saya sudah bisa menurunkan 14 pelepah. Jadi kalau kita tidak tahu triknya, untuk bisa menurunkan segini banyak pelepah itu sudah membutuhkan waktu yang bisa jadi sampai 15 menit ataupun 10 menit paling cepat ya teman-teman. Tapi alhamdulillah kalau kita pakai trik, maka bisa waktu dalam sesingkat itu kita bisa menyelesaikan, bahkan kurang daripada 10 menit. Dan itu bisa meningkatkan efektivitas kerja kita. Kemudian kita juga nggak terlalu capek ya teman-teman. Gunanya kita menggunakan trik ini gunanya supaya kita tidak terlalu capek dan kita bisa lebih efisien ataupun efektif dalam bekerja di pokok kelapa sawit seperti ini. Kuncinya ada di sini teman-teman. Pada saat kita menombak ataupun pruning ataupun panen, kita menggunakan dodos. Kuncinya ada pada gagang seperti ini. Gagang dodosnya teman-teman. Jadi gagangnya pertama kita jangan menggunakan gagang dodos yang terlalu pendek. Minimal 1,5 meter ya teman-teman. Minimal 1,5 meter untuk gagang dodos ini sudah cukup ideal. Kemudian kita harus tahu posisi. Kita harus tahu posisi di mana yang harus kita lukai pelepah sawitnya. Kalau kita ambil dari sisi tengah seperti ini, maka dia akan keras teman-teman. Bisa disaksikan ya teman-teman. Nah, dia akan keras dan mendal teman-teman. Nah, jadi dia setajam apapun dodosnya, dia tidak akan mampu untuk melukai pokok kelapa sawit ini. Tapi kita harus posisi miring seperti ini teman-teman ya. Harus posisi miring seperti ini. Dan ayunannya slow aja, yang penting pasti dan tepat. Jangan sampai kita ngoyo, tapi akhirnya kita yang kelelahan dan kemudian pelepahnya tidak putus karena kita tidak tepat sasaran, seperti itu. Jadi perhatikan betul-betul teman-teman. Saya akan coba. Jadi seperti ini teman-teman ya. Kita slow aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan trek sekali karena dia sudah luka di bawahnya teman-teman ya. Dan kemudian kita yang kedua kita trek putus seperti itu. Jadi cukup 2 kali, bahkan bisa kita sekali tembak bisa langsung putus teman-teman ya. Kita saksikan yang di sini. Kita saksikan teman-teman. Ini mudah-mudahan sekali langsung tembus. Seperti itu teman-teman. Jadi cukup sekali. Kalau posisinya itu benar-benar pas, maka dia akan langsung terputus pelepah sawitnya. Oke teman-teman ya, perlu saya ingatkan untuk teman-teman petani kelapa sawit. Jadi pada saat melakukan pruning, jangan berlebihan ya teman-teman. Jangan berlebihan. Maksud saya dalam hal ini, apa sih yang disebut dengan jangan berlebihan pada saat kita melakukan pruning ya? Jadi kita tetap harus menyisakan pelepahnya ya teman-teman. Jangan mentang-mentang di sini ada buah, kemudian di bawahnya ini kita harus habiskan. Tidak seperti itu. Jadi dalam aturan perkebunan kelapa sawit ataupun ilmu bertani atau berkebun kelapa sawit itu, pelepah itu adalah kebutuhan daripada buah juga gitu kan. Karena pelepah ini gunanya daunnya untuk memasak ataupun berfotosintesisnya ya kan. Karena semua tumbuhan itu pasti tetap memerlukan fotosintesis termasuk daripada sawit ini, pokok sawit. Jadi minimal teman-teman ya menggunakan songgo 2 atau kita sisakan 2 pelepah. Kita sisakan 2 pelepah di bawah buah sawit. 1, 2. Dan di atasnya ini ada buahnya. Jadi jangan kita habiskan ya teman-teman. Memang kelihatannya akan bagus, tetapi itu akan membuat sawit nanti jadi stres. Dan ketika kalau pokok sawit itu sudah stres, maka kita sendiri yang rugi.
dia akan mengeluarkan bunga jantan, kemudian dia akan sempat trek ataupun ada fase dia akan berhenti berbuah, yang harusnya dalam setahun itu cukup sekali bisa sampai 2 atau 3 kali berhenti berbuah, dan itu kita yang rugi teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini saya tetap menyisakan 2 pelepah ya teman-teman, songgonya atau songgo 2 dalam sebutan istilah-istilah sawit ini namanya disebut dengan songgo 2. Jadi 2 pelepah di bawah sawit ataupun buah sawit seperti ini. Jadi seperti ini teman-teman ya. Saya tetap menyisakan seperti ini teman-teman. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Kalau ada kekurangan daripada video saya mohon maaf. Untuk teman-teman senior, tolong diberikan masukan dari video saya ini di kolom komentar ya. Karena tanpa dukungan komentar ya ataupun masukan daripada teman-teman semua, channel saya ini tidak akan bisa berkembang ya kan. Jadi saya sangat mengharapkan daripada teman-teman untuk partisipasinya. Oke, terima kasih. Salam satu hobi, salam sukses untuk petani kelapa sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.